Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah aplikasi komputer dengan materi Photoshop 1. Nah, untuk mengikuti materi Photoshop 1 ini, syaratnya adalah pada komputer Anda sudah terinstall software Photoshop. Tidak ada masalah dengan versinya, ya. Tapi mungkin nanti ada beberapa perbedaan pada toolsnya, ya. Nah, kemudian sebelum melakukan atau mengerjakan tugas Photoshop 1 ini, ada dua buah file tutorial yang harus Anda baca sebelum melanjutkan untuk mengerjakan latihan-latihannya. Nah, file yang pertama adalah Hakim Photoshop yang berisi mengenai pengenalan software Photoshop. Kemudian file yang kedua adalah file efek dim Photoshop yang berisi penggunaan Photoshop dalam menggabungkan 4 buah gambar menjadi satu buah gambar yang baru. Kedua file ini sudah Bapak taruh di e-learning. Silakan Anda download dulu kedua filenya dan Anda pelajari. Nah, selanjutnya setelah Anda membaca kedua file di atas, ya kalau bisa Anda sudah dapat gambaran mengenai penggunaan Photoshop ini. Karena latihan pada Photoshop 1 yang akan kita buat ini adalah untuk menggabungkan dua buah foto, ya. Nanti foto yang pertama adalah pemandangan atau bangunan terkenal dunia yang bisa Anda ambil dari internet, misalnya pemandangan Gunung Fuji, ya, atau pemandangan atau bangunan piramid atau menara Eiffel dan segala macamnya. Ini Anda ambil dari internet. Kemudian file yang kedua adalah Anda sediakan foto Anda sendiri yang nampak seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Ya, tidak boleh Anda pakai foto orang lain. Ya, pakai Anda foto Anda masing-masing. Oke. Nah, berikut langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama adalah download foto pemandangan alam atau bangunan terkenal dunia dari internet dengan annotation fotonya landscape. Nah, simpan filenya di komputer Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan ke langkah-langkah ini, baiknya Bapak akan sedikit mengenai file tutorial yang buah-buah yang Bapak sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah tutorial mengenai Hakim Photoshop. Ya. Tutorial Hakim ini dia menjelaskan mengenai penggunaan Photoshop. Ya, jadi Photoshop ini merupakan salah satu program pengolah gambar standar profesional. Nah, dengan Photoshop Anda bisa membuat tulisan dengan efek tertentu seperti pada gambar ini, ya. Jadi ini bisa seperti Anda membuat stiker dengan Anda gunakan Photoshop untuk membuatnya. Kemudian juga Anda bisa menggunakan Photoshop untuk membuat tekstur dan material yang beragam seperti berikut. Anda juga bisa mengedit foto dan gambar yang sudah ada. Misalnya ini gambar masjid, ya, berubah menjadi ini. Mestinya sudah rusak sedikit, ya. Atau fotonya berwarna menjadi hitam putih. Atau Anda mengubah gambar orang, memodifikasinya ya seperti ini, gambar si Dona bebek ditukar kepalanya dengan kepala si Mickey. Atau mengubah background latar belakang. Helikopter ini terbang di atas perbukitan nih, terbangnya di daerah ada saljunya. Ya, atau mungkin foto lebih bagus cerah seperti ini. Kemudian juga dapat digunakan untuk memproses materi web. Ya, Photoshop digunakan untuk keperluan web, misalnya kompres file gambar ya agar ukurannya lebih kecil, memotong gambar kecil-kecil dan membuat web foto galeri. Nah, ini misalnya untuk buat materi web. Nah, kemudian kita lanjut mengenal peralatan pada Photoshop. Ya, peralatan atau di sini toolbox-nya. Ya, Windows Tool ini untuk membuat atau mengedit gambar tertentu dibutuhkan peralatan yang memadai. Toolbox ini dalam Photoshop berisi sekumpulan tool yang sering dipakai dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau Anda buka file software Photoshop, maka Anda akan dapat di bagian kiri kolom seperti ini. Nah, di sini adalah toolbox-nya, ya. Di sini ada beberapa buah tools yang bisa Anda gunakan nanti. Yang contohnya ini yang sering kita gunakan ya, misalnya ini Move Tool. Nah, ini untuk menggeser, mengangkat gambar nih, ya, memindahkan gambar. Atau ini Marquee Tool, ini juga sering Anda gunakan mungkin di HP waktu memotong foto, ya, memotong foto dia. Kemudian ada cropping tool, ya, sama juga dengan untuk mengcrop, memotong foto. Kemudian misal juga di sini ada ini ada berpunya type tool. Nah, ini gunanya untuk mengetik, ya, membuatkan tulisan nanti di foto Anda, mungkin nama nanti dan mungkin name Anda. Kemudian juga ada pen dan paint tool nih, yang gambar pena. Ini nanti kita gunakan untuk memotong foto juga, ya, memotong foto mengikuti bentuk fotonya. Kemudian nih ada macam lagi, ada zoom tool, kemudian ada gambar untuk latar belakang atau latar depannya, ya. Nah, ini adalah tampilan untuk toolbox-nya. Nah, masing-masing toolnya nanti kalau diklik maka dia akan muncul option bar-nya, ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda klik
move tool. Nah, nanti muncul option bar di atas itu, option bar dari move tool. Ya, kalau Anda klik pen tool, nanti muncul lagi option bar dari pen tool. Berikutnya ada palette. Ya, palette ini adalah kolom yang ada pada bagian kanan dan tampilan Photoshop. Nah, dia berisi navigator, info, ya, colors, style, story, action, layer, channel, dan segala macam. Nah, seperti ini tampilan dari palette. Nah, bagian yang paling penting bagi kita nanti waktu bekerja adalah Anda harus memperhatikan mengenai navigator, history, sama layers. Nah, ini paling penting nanti waktu kita melakukan latihan Photoshop 1 nanti. Oke, ini contoh operasi dasar dengan Photoshop. Caranya misalnya ini dengan seleksi, ya, untuk seleksi tadi ya, menggunakan marquee tool, magic tool, lasso tool, dan macam-macam. Untuk menulis, Anda menggunakan type tool, menggambar menggunakan pencil tool, brush tool, ya, pad juga nanti kita gunakan. Untuk perwarnaan, untuk memindahkan nanti pakai move tool, transformasi nanti kita memutar, membuat ya, memutar gambar atau membuat bayangan cermin, flip nanti. Nah, pakai ini juga. Kemudian ada mengcrop, kemudian ada menduplikasi nih, ya, membuat gambarnya menjadi 2. Nah, atau memperbaiki gambar, ya, gambar yang tercoret. Nanti kita pakai pen tool, pakai Photoshop bisa menghapus coretan ini dan bisa kemudian di print lagi gambarnya, ya. Kemudian ada beberapa fungsi tambahan. Ini palette navigator nanti membantu navigasi pada gambar yang besar. Jadi ini kita pakai, ya. Kemudian layer juga kita bisa gunakan nanti untuk action. Nah, efek ini juga bisa digunakan. Nah, tips sebelum memulai. Nah, ada beberapa tips nih yaitu cara penggunaan tool dari toolbox yang sedang aktif. Nah, perhatikan status barnya di bagian bawah. Bar akan menampilkan petunjuk cara penggunaan tool dikomunikasikan dengan keyboardnya. Kemudian kita akan lanjut kepada ini latihan dasar ya. Ini untuk membuat teks, membuat tulisan. Kemudian juga nanti yang akan kita pakai adalah membuat efek sepia di gambar. Itu foto tadi itu kita ubah warnanya menjadi hitam putih seperti foto zaman dahulu. Nah, nanti ada 2 langkah yang dilakukan. Jadi kalau Anda bekerja nanti Anda bisa membuka file ini untuk membuat gambar yang tidak berwarna ini ya. Jadi langkahnya yang pertama adalah gunakan menu image ya, image adjustment, full saturation. Nah, nanti saturationnya Anda buat minus 100 nih seperti gambar ini. Jadi saturationnya minus 100 ya. Kemudian langkah kedua setelah itu Anda image adjustment, color balance. Nah, pada color balance ini yang cyannya itu Anda buat plus 46. Kemudian yellow-nya minus 33 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kedua langkah ini sudah dikerjakan, maka otomatis foto berwarna menjadi foto hitam putih. Oke, itu pada file yang pertama. Nah, file yang kedua adalah Anda nanti membuka file efek dalam Photoshop. Nah, file efek dalam Photoshop ini berisi tentang bagaimana penggunaan Photoshop untuk mengedit foto di sini ya. Nah, tentu ini katanya ini untuk yang sudah mengerti tool yang ada di Photoshop. Kalau belum mengerti maka baca dulu teori dasarnya ya. Tapi seperti apa gambar ya, pengeditan gambar itu ya. Pertama di sini dia sediakan 4 buah file gambar ya, gambar hutan, gambar danau, gambar orang, gambar tetes air ya. Nah, sekarang dia buka dulu gambar hutannya seperti ini. Ya, dibuka gambar hutan. Nah, setelah gambar hutannya itu terbuka, ya kemudian dia buat perbesar canvas size-nya ya. Caranya klik image canvas size. Jadi ini canvas size ini diperbesar, maksudnya bagian bawah ini tambahkan untuk memasukkan gambar danaunya tadi. Nah, jadi caranya klik image canvas size. Ya, kemudian ukuran gambarnya itu yang diperbesar itu misalnya tingginya saja, jangan lebar tingginya. Jika misalnya kalau di sini ditambahkannya berapa piksel dari 542 menjadi 800. Nah, kita nanti juga seperti ini ya langkah kita. Tapi nanti kita akan memperbesarnya ukurannya 2 kali lipat ya. Nah, kemudian ancor, Anda klik nanti pada bagian atas. Dia akan defaultnya di tengah, nanti diklik atas nih. Kenapa? Supaya penambahan gambarnya cuma arah bawah saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini dengan tambahan hasil penambahan space ya. Nah, selanjutnya di drag foto danau. Jadi gambar yang kedua
diseret, masukkan ke gambar hutan tadi seperti ini. Kemudian dia potong nih ya menggunakan marquee tool boleh ya, nanti di bloknya. Kemudian dipotongnya dengan menekan delete pada keyboard. Ya, sehingga nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah mirip ada kolom di tengah hutan ya. Cuma masih nampak nih masih kasar Photoshopnya. Kenapa? Karena tidak ada bayang pohon, yang ada bayangan gunung. Nah, Anda harus menghapus bayangan gunung dan menambahkan bayang pohon pada kolom ini. Ya, nih caranya. Ya, dibuatlah duplikat bayangan pohon. Ini cara duplikat layer background. Ya, kemudian dia di flip vertikal. Nah, ada flip vertikal sehingga nanti akan muncul bayangan pohonnya di bawah. Kemudian bagian atas ini dihapusnya juga, ya, dihapusnya juga. Nah, sehingga akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, nanti supaya dia bayangan pohonnya itu asli di dalam air, maka diberikan efek riak air ya. Nah, kliknya caranya klik filter, distort, repel. Nah, dan bisa dipilih berapa besar riaknya. Ada ukurannya medium, large ya, presentasi riaknya juga ada. Kalau sudah cocok rasanya riaknya Anda lihat dari tampilan, Anda klik OK. Nah, kemudian semua lapisan layer tadi bisa digabung. Kalau misalnya sudah langkah 1, 2 tadi itu 2 layer tadi sudah oke, bisa Anda gabung dengan menekan Ctrl E ya, dari mulai layer paling atas ya, bisa Anda gabung. Sehingga tidak terlalu banyak layernya yang nampak ya. Nah, sekarang kalau ini masih nampak katanya ada bayangan gunung. Nah, bayangan gunungnya bisa bikinnya ada kabut ya. Nah, bikinnya kayak berkabut. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjutkan orangnya lagi ya. Nah, orangnya dipotong foto orang itu menggunakan pen tool nih. Ya, ini pen tool yang ada gambar penanya ini. Nah, nanti dipotong, diklik. Cara memotongnya adalah klik pada bagian yang pertama. Ya, di mana startnya, misalnya startnya di sini di ujung tangannya. Klik seluruhnya sampai seluruh balik lagi ke bagian pertama. Ya, jadi seperti memotong foto kertas. Jadi Anda potong sampai ke start tadi baru putus fotonya. Sama juga dengan di Photoshop ini. Nah, setelah itu make selection ya, kemudian diangkat dia nanti ya. Ini nanti kita lakukan. Nah, angkat ya, kemudian dipindahkan ke foto background tadi. Nah, kemudian kakinya dibuat seperti tercelup di dalam kolam ya. Dibuatlah ada riak air yang di foto keempat ditaruh di kakinya. Kemudian kakinya yang tercelup dipotong di sini ya, sehingga seolah memang dia tercelup ke dalam air. Ya, kemudian juga orangnya itu supaya dia meyakinkan ini fotonya dibuat pula bayangan orang di atas air tadi. Nah, ya. Nah, juga berapa riak airnya dibuat 3 ya, jadi di kaki kanan, kaki kiri dan agar riak yang agak besar sedikit seperti ini. Nah, sehingga hasil akhirnya Anda lihat tampilannya ya. Jadi ini foto hutan tadi, ini foto danau, ini gambar orang, ini riak air ya, masing-masingnya Anda lihat ada bayangannya di dalam kolamnya ya. Nah, ini kan seperti foto asli, padahal ini fotonya diedit dengan menggunakan Photoshop. Ya, jadi inilah yang akan kita lakukan ya. Ini akan kita lakukan. Nah, sekarang Anda persiapkanlah 2 buah gambar. Yang pertama gambar pemandangan atau gedung terkenal, gambar kedua adalah gambar Anda sendiri. Nah, saya juga sudah persiapkan. Jadi ini gambar yang pertama nih, saya gunakan gambar piramid. Jadi kita apakan yang landscape ya. Ya, landscape ya. Tidak yang berdiri fotonya tapi yang rebah seperti ini. Kemudian foto yang kedua adalah foto Anda sendiri ya. Nanti dicari foto Anda yang mana yang paling bagus gaya Anda nanti ya. Nah, yang akan kita tampilkan nanti seolah nanti hasilnya adalah Anda pernah berfoto di depan piramid ini. Oke. Jika kedua fotonya itu telah selesai Anda siapkan, maka langkah selanjutnya adalah Anda membuka Photoshop-nya ya. Cara buka Photoshop sama seperti yang saya sebutkan di pertama di install Photoshop. Anda klik nih shortcutnya, klik 2 kali. Nah, nanti akan ditanya apakah Anda mau menggunakan aplikasi ini, klik yes ya. Nah, nanti sudah muncul dia software Photoshop CS3. Nah, ini tampilannya. Jadi ini adalah toolbox-nya tadi. Ya, ini toolsnya. Nah, ini di atasnya. Jadi kalau Anda klik ini ada navigator di atasnya muncul ya.
option barnya. Nah, kemudian yang di bagian kanan ini tadi palet ya, palet itu berisi navigator, berisi history, berisi layers ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah Anda dua buah foto tadi itu sudah Anda ambil di internet dan di-download. Kemudian Anda buka dia, Anda sudah simpan, Anda klik file, open. Ya, nah carilah kedua foto tadi. Ya, cari kedua foto tadi. Nah, ini piramid tadi. Buka dulu. Nah, oke. Nah, jika foto Anda sudah terbuka seperti ini, di sini ada tombol navigator. Ya, jadi Anda bisa menggunakan tombol navigator untuk zoom in dan zoom out-nya. Ini contohnya. Kalau gambarnya terlalu kecil, Anda bisa besarkan. Ya, tapi kalau gambarnya besar seperti ini, munculnya Anda bisa kecilkan. Ya, jadi Anda buatlah sepas mungkin muncul pada tampilan komputernya. Oke, kemudian ada tombol history di sini. History ini adalah langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, ini bisa digunakan untuk mencek apakah langkah Anda itu sudah benar atau tidak. Ya. Nah, jika tombolnya tidak muncul, Anda bisa memunculkan dengan cara mengklik window. Nah, klik history, ya, klik history. Setelah klik history, Anda kemudian tarik ke sini. Ya, misalnya saya contohkan munculkan pad ini. Oh, ini sudah ada padnya. Jadi yang belum muncul misalnya layers. Nah, ini layers jadi munculkan di sini. Ya, jadi kalau dia belum muncul, Anda klik window, Anda centang. Ya, nanti kalau dia munculnya misalnya di bagian sini, Anda bisa tarik masukkan ke dalam sini ya. Nah, kemudian ada layers. Layers ini adalah lapisan ya yang Anda buat ya. Jadi kalau misalnya foto pertama nih layar 1 dia. Jadi kalau Anda buka lagi foto Anda nanti ada muncul layar 2 ya. Nah, kalau Anda buat ini Anda duplikat nanti Anda fotonya ada layar 3 dan segala macam layarnya. Nah, ya. Oke, kita untuk foto yang pertama ini kita lanjutkan dulu materi kita. Setelah fotonya muncul, langkah pertama adalah menambahkan space-nya di sini ya, tambahkan space-nya. Ya, caranya tadi image ya. Terus canvas size. Nah, kemudian Anda bisa membuatnya tingginya 2 kali lipat ya, misalnya 8,75 atau Anda ubah satunya ke cm bisa juga. Ya, misalnya ini 22,23. Ya, nanti Anda kali 2 yang tingginya saja. Lebarnya tidak usah, tingginya saja. Jadi ini yang originalnya 4233 dan 2223 Anda ubah jadi new size-nya menjadi 22,23 dikali 2 menjadi 44,46 ya. Tukar nih. 44,46. Nah, ini harus benar-benar 2 kali lipat. Kalau misalnya Anda ragu untuk mengalikan duanya, bisa Anda hitung ya pakai kalkulator. Pokoknya ini harus tepat 2 kali lipatnya. Kemudian ancor. Ancornya defaultnya adalah di tengah. Kemudian Anda klik yang panah atas nih. Nah, itu sehingga cuma tinggal panah ke bawah. Artinya nanti penambahan bidangnya cuma ke arah bawah saja. Klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, jika ada yang salah, ya, jika ada yang salah Anda bisa mengubahnya pada history. Anda klik langkah sebelumnya, satu langkah ke atas. Jadi kita kan ada 2 langkah nih. Jadi klik langkah open. Nah, maka dia balik lagi ke awal. Anda buka lagi langkah yang tadi. Image, canvas size, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada yang salah. Jadi cara mengeditnya seperti ini, cara mengunduhnya. Kalau tidak salah, Anda bisa lanjutkan seperti ini tadi ya, gunakan canvas size-nya. Oke, setelah Anda buatkan ukuran canvas size-nya, kemudian gambar ini Anda duplikat ya, layarnya Anda duplikat. Klik layar, duplikat layar. Nah, dia akan tanya akan disimpan sebagai background copy, klik OK. Nah, maka Anda sudah punya layarnya 2 buah nih, layar background sama layar background copy ya, layar background dan layar background copy. Nah, selanjutnya yang Anda aktifkan adalah layar background copy. Yang aktif adalah yang berwarna biru nih. Kalau Anda aktifkan background, nah klik bawah. Kalau Anda aktifkan background copy, klik ke atas. Nah, yang aktif sekarang adalah yang background copy. Nah, sekarang pada background copy, Anda buatlah gambar background copy ini mempunyai efek sepia seperti pada tutorial Hakim Photoshop yang pertama tadi. Nah, caranya kalau misalnya ada yang masih ragu, Anda klik lagi nih. Ya, caranya. Yang pertama image adjustment seterusnya minus 100. Ya, jadi image adjustment
hue saturation. Nah, saturasinya minus 100. Klik OK. Nah, oke. Yang kedua adalah image, ya, adjustment, color balance. Nah, kemudian cyan-nya plus 46, yellow-nya minus 33. Ya, image, adjustment, color balance. Nah, cyan-nya plus 46. Ya, boleh. Karena yellow-nya minus 33. Nah, gitu aja. Yang pas saja ya. Klik OK. Nah, sekarang dia sudah hitam putih dia, foto jadul. Nah, kalau background kita ini tadi dia, yang berwarna dia. Ya, kalau ini kita tutup. Ini matanya hidup berarti tertutup. Kalau ini kita matikan. Nah, nampak nih yang background saja. Ya. Nah. Oke, sekarang yang pada background kita balik lagi pada background. Nah, background ini kemudian kita buat flip vertikal dia. Ya, flip vertikal itu artinya di bayangan cermin dia. Jadi bukan diputar 180 derajat tapi dilipat ke bawah. Ya, caranya adalah Anda klik edit, ya, transform. Terus ini ada nih, ini yang diputar, ini yang di flip, dilipat. Klik flip vertikal. Nah, pindah dia ke bawah seperti ini, ya. Setelah dia Anda lipat pindah ke bawah, kemudian Anda hapus bagian putih yang ditambahkan tadi ini. Ya, Anda klik di sini dulu marquee tool-nya. Ya, klik ini. Klik rectangular marquee tool. Terus Anda blok yang bagian putihnya, ya. Blok bagian putihnya seperti ini. Setelah diblok, ya, muncul garis bergerak seperti ini. Anda klik delete pada keyboard. Nah, sehingga gambarnya muncul dua, ya. Ini adalah gambar background yang pertama tadi. Ini adalah gambar yang setelah Anda bikin hitam putih. Kemudian Anda klik di sembarang tempat di sini, ya. Ini kan masih bergaris, Anda klik sembarang tempat. Sehingga garisnya hilang. Nah, itu, ya. Anda klik sembarang tempat. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda buat dia bayangan itu seperti ada riaknya tadi, ya. Caranya filter, distort, repel. Nah, ini riaknya, ini medium, ya. Coba Anda klik OK. Nah, ini, ya. Tapi kalau misalnya belum terlalu berriak, Anda bisa ulang lagi, ya. Mungkin balik ke atas satu langkah. Nah, ya, ulang lagi. Filter, distort, repel. Nah, mungkin riaknya Anda tukar dengan large, ya. Nah, oke. Nah, itu ya sudah ada nampak riaknya. Jadi ini seolah-olah di depan ini ada banjir dia. Oh ya, nanti gambar yang Anda ambil adalah gambar yang difoto dari bawah, ya. Jadi kembali ke gambarnya, gambar pemandangan yang diambil di fotonya dari bawah. Jadi bukan foto dari udara, tapi fotonya dari bawah, ya, dari jalan atau dari daratan. Dan tidak boleh ada air pula di depannya ini. Bukan gambar danau atau sungai yang Anda ambil pemandangannya di depannya. Karena kita bikin efek danau, efek berair. Jadi Anda ambil yang daratannya kering dan diambil dari bawah fotonya, ya. Oke. Nah, sekarang gambar backgroundnya sudah selesai. Ya, backgroundnya sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan kepada membuka gambar foto pribadi. Nah, sekarang misalnya layarnya kan ada dua nih. Nah, Anda mau menggabung layar satu dan layar dua, Anda bisa menggunakan Ctrl E, ya. Nah, ya, Anda taruh kursornya di background copy ini, Anda tekan Ctrl E di keyboard. Nah, sekarang dia sudah satu buah layar dia lagi, ya. Jadi layarnya sudah bergabung. Oke, jadi tidak dua layar lagi. Sekarang Anda masuk ke buka lagi file baru, file foto Anda. Ini tidak usah di close, ya, biarkan saja. Kalau Anda close, pasal lagi buat baru ini. Nah, Anda buka lagi foto Anda, file, new lagi. Bukan new, ya. File, open, ya, maksudnya buka foto baru, open. Nah, ambil foto Anda, cari foto Anda. Nah, ini foto saya yang ini saja, ya. Nah, saya klik oke. Nah, ini, ya, ini fotonya. Nah, foto ini yang akan kita buat, kita potong nanti dan kita tampilkan di backgroundnya tadi. Nah, bagaimana foto background tadi? Apakah hilang? Tidak, ya. Foto background bisa Anda klik di sini. Lihat nih kursor saya di atas, ya. Nah, di sini restore down-nya Anda klik. Nah, maka akan muncul lebih kecil dia. Nah, ini, ya. Jadi ini gambar background tadi, ini gambar foto Anda. Nah, karena kita mau mengedit foto, kita mau potong foto, Anda besarkan dulu, ya. Nah, besarkan dulu fotonya.
Nah, caranya adalah supaya dia lebih rapi pengeditan, ya, lebih rapi pengeditan, maka fotonya dibesarkan dulu, ya. Nah, fotonya dibesarkan dulu seperti ini. Nah, begini, ya. Kemudian langkahnya tadi Anda klik pen tool. Ini yang gambar pena. Kemudian bagian atasnya Anda ambil yang pad nih, ya. Nah, tulisan pad ini muncul, ya. Ambil yang pad. Ya, ini. Kemudian setelah ini aktif, baru Anda potong fotonya. Misalnya start dari sini, dari bagian leher ini. Anda klik, ya, klik kiri. Nah, kemudian kliknya lepas, jadi tidak ditahan, ya, tidak di drag, ya. Klik lepas, terus klik lagi bagian bawahnya nih. Nah, begini. Lepas lagi, ya. Nah, kalau misalnya salah klik ke sini misalnya, ya, Anda bisa menggunakan nih tombol history tadi, balik lagi ke atas satu. Nah, gitu. Nah, pastikan ya Anda ini partnya aktif, karena kalau tidak aktif nanti fotonya akan jadi hitam dia, ya. Nah, kemudian lanjutkan terus sampai terpotong fotonya dengan baik. Ya, kalau misalnya lurus ini supaya cepat ya mungkin dipanjangkan saja. Jadi fotonya dipotong lurus kalau cepat seperti ini saja biar tidak terlalu lama, ya. Nah, ya fotonya harus foto Anda sendiri ya, tidak boleh pakai foto orang lain. Karena kita penilaiannya nanti saya lihat juga, kita belum pernah ketemu di lokal, ya. Nah, nanti foto pakai foto Anda sendiri. Jadi foto yang paling bagus, ya, atau diambil dulu fotonya di luar, ya. Ambil dulu pakai HP, foto bagus-bagus. Nah, nanti baru Anda masukkan ke Photoshop nih. Oke. Jadi ini mau titik terakhir. Pada titik terakhir Anda harus balik lagi ke titik awal tadi. Maka akan muncul di kursornya itu gambar bulat nih, ya. Lihat tampilannya. Nah, kemudian Anda klik sini. Nah, saat dia balik ke titik terakhir, maka titik-titik tadi itu jadi habis dia, jadi garis lurus semuanya, ya. Nah, jadi bisa kita kecilkan lagi fotonya. Nah, ini. Ya, setelah itu Anda klik kanan. Ya, setelah ini selesai Anda klik kanan, terus pilih Make Selection, ya. Pastikan ini tetap dalam pen tool, ya. Klik Make Selection. Nah, kemudian ini rendering 1 pikselnya katanya oke kan saja. Nah, maka dia gambarnya akan potongannya itu akan bergerak seperti ini. Nah, artinya ini sudah aktif, fotonya bisa diangkat. Ya, kemudian Anda jadikan dia tampilan background-nya tadi dibuat seperti ini. Nah, kemudian Anda klik move tool, ya, di sini move tool. Kemudian show transform control-nya bisa Anda centang, Anda aktifkan centangnya sehingga akan muncul ini, ya, bingkai ini. Gunanya nanti untuk membesar atau mengecilkan gambar setelah dipindahkan. Nah, sekarang cara memindahkan, Anda taruh kursor Anda pada foto yang mau dipindahkan ini, terus klik kiri, ya, tahan, diangkat. Nah, itu terlepas ya. Kemudian taruh terus kursornya sampai ke foto bagian belakang sini. Ini kursornya sini, ya. Nah, lepas di sini. Nah, ini fotonya, ya. Kemudian Anda bisa taruh di sini. Ini bisa kita besarkan lagi. Nah, ya. Nah, fotonya kalau terlalu besar Anda kecilkan. Nah, kecilkan ya fotonya. Ya. Anda bisa taruh ya kalau sudah gini, fotonya sudah selesai misalnya ukuran seperti ini, kemudian Anda belum bisa menggesernya. Ya, Anda bisa geser, tapi kalau setelah Anda tahu kan tempatnya yang pas, misalnya taruhnya di sini misalnya, ya. Nah, ini kebetulan foto dengan gambar backgroundnya bersama warna bajunya dengan gambar belakang. Kemudian fotonya itu Anda klik move tool sekali lagi. Kemudian klik apply transformation. Nah, kalau tidak di-apply nanti fotonya kalau Anda keluar dari ini, fotonya jadi besar lagi dia, ya. Nah, fotonya jadi besar lagi. Tapi kalau sudah di-apply udah tidak masalah. Nah, oke, seperti ini dia. Oke, sekarang supaya dia nampak lebih meyakinkan Anda berdiri di sini, Anda gunakanlah
Anda buatlah bayangan cermin dari gambar Anda tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama dengan membuat bayangan cermin dari gambar piramid ini. Jadi Anda buat bayangan cerminnya, Anda buat dia hitam putih, ya. Anda copy dulu duplikat layar, Anda buat hitam putih, buat dia bayangan cerminnya. Oke. Nah, nanti Anda kerjakan seperti pada contoh gambar saya ini. Nah, oke, ini saya sudah buatkan bayangan cerminnya di sini, ya. Anda sudah lihat nih. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan nama lagi ya, nama dengan menggunakan tab tool. Ya, Anda klik tab tool. Nah, kemudian Anda tulislah nama Anda mungkin pada bagian bawah sini, ya, bagian yang lebih gampang untuk jangan susah untuk membacanya, mungkin di sini. Nah, untuk nama Anda bisa menukar hurufnya di sini, ya, besar fontnya, kemudian warnanya. Ya, ini saya sudah bikin ini saja, mungkin nama di bawah. Ya. Nah, itu. Kemudian Anda klik move tool sekali. Nah, maka Anda bisa geser juga, pindah-pindahin dia, ya. Kemudian Anda klik tab tool sekali lagi untuk name. Nah, Anda buatlah di bawahnya sini misalnya. Name 1 2 3 4 5 6. Nah, Anda klik move tool. Nah, Anda geser juga, paskan dia, baguskan dia. Nah, oke. Nah, jika sudah selesai nama ini segala macam, ya. Ini sudah Anda buat edit seperti ini. Kemudian Anda simpanlah dia. Oke, langkah terakhir adalah Anda men-save-nya seperti yang saya tunjukkan tadi. Caranya adalah file, ya, save as. Nah, di sini Anda gunakanlah nama Anda, ya, nama Budi, ya. Terus Anda buat PS1, ya, PS1. Nah, Budi PS1. Nah, ini disimpan, saya simpan di tempat yang lain aja dulu. Nah, dia kuliah Aplicom. Nah, ya, Budi PS1. Nah, di sini formatnya di sini ada Photoshop, ya, PSD. Nah, kalau format ini Anda simpan, ini terlalu besar filenya. Nah, nanti upload di email dan saya menutnya susah, lama nanti. Ya, jadi tukar pakai yang JPEG. Nih, JPEG. Nih, ya, pakai yang JPEG. Terus baru klik save. Nanti kan ditanyanya kualitasnya tinggi, oke kan saja. Nah, begini, ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, Anda sudah selesai. Nah, Anda kirimkanlah file foto Anda ini ke email saya seperti biasa, ya. Di tutorial ini tadi disimpan dengan nama Anda, PS1 formatnya file JPEG, terus ke alamat Budi Octavia, nama Anda JMP, ini wajib, ya, untuk yang jam setengah 2, dan JM nama Anda PS1 untuk jam setengah 5. Oke, demikianlah tutorial Photoshop 1 ini. Semoga Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.